merekam obrolan malam minggu bersama Minggu meren. Udah minggu ini Hap. Udah masuk minggu ya, pagi-pagi. Ini hari Hap. Oh iya, ini hari. Yang namanya limbung. Yang limbung. Limbung linglung. Fuad, kenapa Fuad main teater? Keren. Anjing, Sederhana itu dah. sederhana itu. Emang main teater keren? Jadi dulu itu kan itu miskin ya. Miskin gimana maksudnya? Miskin. Secara ekonomi. Oh. Jadi ngalamin kaya cuma sampai kelas 2 SD. Kelas 1 SD, TK lah. Ngalamin kaya cuma sampai TK lah orang tua itu. Setelah itu bisa dikatakan nggak kaya, tapi nggak miskin juga sih, masih bisa sekolah kok. Si mama masih masak. Dapur ngebul nggak kelaparan, bisa lah nganjuk wae mah gitu kan. Emang ada apa, resesi ekonomi di Garut gitu pas Iya. SD? Iya kan itu 98 John. Nah sama lah. TK, oh nggak, saya 2003 nya 23 nya berarti orang 98 nggak begitu. 98 belum, intinya itulah. Nah karena aing miskin jadi kan nggak bisa keren sama kayak orang lain kan. Akhirnya ya memilih keren sendiri, dan kayaknya teater itu bisa membuat aing keren. Itulah intinya. Itu jawaban yang dibikin sekarang ya? Enggak sih, demi Tuhan. Itu serius ya? Itu serius. Jadi aing teh kan SMP, SMA. Jadi mulai main teater tuh kelas 2 SMA lah. Mulai kenal teater tuh. Meskipun sekarang kan udah nggak tidak akan mengaku lagi sebagai seniman teater. Terakhir main teater kapan? Oh, si Mujito itu ya? Bulan Oktober. Mujito apa sih? Morito dan Mujito mah minuman ini. Enak kayaknya minum Mujito. Iya, kalau ada boosting. Sebelah teater. Karena main band gak punya teman. Karena kan syarat keren anak SMA kan basket band. Nah, kalau kalau pergaulan yang mendukung itu kan punya motor, dapat pacar. Itu kalau di kampung saya ya. Kalau di kampung saya ya. Jangan disamain sama di sini ya tuh. Iya. Jangan disamain. Iya, tapi sama aja sih. Punya motor. Secara prinsipil mah, cuma mungkin perlakuannya aja yang beda dikit lah. Sama obrolan yang beda. Tapi Garut saya kira nggak kalah sih sama Bandung. Cepat mengejar lah. Soal budaya populernya, budaya cepat mengejar. Iyalah. Di 2009 itu anak SMA udah banyak juga yang ditato. Iya. Itu kan bukti dari budaya populer atau kelatahan hal-hal macam itu. BMX, skateboard, cuman di sini sedikit ada fasilitas bisa ditemukan karena ada beberapa pemain misal skateboardnya, ada beberapa yang main skateboard lebih banyak uangnya bikin lapang misal. Atau ada pemodal yang menyediakan lapangan lah untuk itu gitu. Kalau di Garut nggak ada, jadi street skateboarder. Jadi di alun-alun mawa papan mawa tihang sendiri gitu. Just begitu di ngagajlang loncat ya karena papannya kan nggak dipaku, jadi ngiluan aja rasanya. Ini pernah main skateboard? Pernah, kelas 2 SD. Orang mah baheula di situ tuh ada yang ngekos ya. Terus suka buang papan skate, papan skate nanti pas
henti eta rodana pakai lahar. itu tuh Pakai lahar. mulai serius merusak sapatu anjing mas gitu. Tapi aing bisa oli itu baru sekitar 8 bulan yang lalu. Ajik Aing bisa, aing latihan oli dari jam 12:30 sampai jam 2:30 di mana malam. Itu Jalan Ambon, sepanjang Jalan Ambon. Harapan SMP 7. usaha apa mas kata Si ngaranna usaha sih. Budak itu lah budak Telkom aja. memang Anak Telkom. anak skateboard Dia anak skateboard. Terus sama si kalau nonton Cowboy Campus ada tuh cameo yang continuity yang gondrong adalah punya nama kayaknya gitu. Lupa lah pokoknya anak-anak itu lah. Sekarang belum STSI. orang Polri itu orang nonton ya Ayolah pokoknya lu gondrong. nonton bajakan tapi Aku juga nonton aja kan. ada di YouTube soalnya Iya, di YouTube ada. Dan sudah tayangnya juga sebentar. itu sih sebentar teh nggak jadi Itu jangan ngomongin itu lah. balik lagi ke teater weh teater. Asal Tapi Fuad jadi aktor internasional ya sempet ya anjing. tahun berapa sih itu teh Itu mah biar lagi aja disebutnya. Karena eventnya yang internasional sebenarnya. event Main di event internasional. event apa sih Bisa tanya disebut internasional sih. Karena yang mainnya ada dari Jepang, dari Jerman. apa sih namanya teh Art Summit terakhir berarti enggak terakhir deh. 2016 masih ada. Berarti kalau 2013 jadi aktor internasional, 2016 jadi stage manager internasional. Lamun anjing. Naon sih anjing? 2016 naon gitu Itu kan bantuin Mas Jonet. oh iya bener 2013 sama CCL, 2016 sama Gardanala. saya Sama Mas Ari Bulu. menyaksikan betapa stresnya Fuad jadi stage manajernya Wah, itu anjing sama Mas Jonet. Tapi pembelajaran berharga lah. Makasih Mas Jonet ya. Kalau nonton tuh udah malah nonton. Tapi meskipun nggak nonton saya nggak berani jelek-jelekin Mas Jonet karena nggak tahu juga apa jeleknya Mas Jonet. Tapi udah nggak jelek ya. Dia serius banyak belajar banget dan baik dia teh baik. Nah, dicarekan juga dimarahin juga. Ya proses ya. Karena aing goblok. Ya karena aing goblok lah. Selain manajer tuh kan bikin jadwal rapi, tertata itu kan. Semuanya by design. Yang mengajarkan aing desain akhirnya Mas John ya. Desain gimana maksudnya? Maksudnya mendesain satu peristiwa gitu. Memperkirakan bahkan sedetil itu gitu. Kita sebelum pertunjukan itu ngariung gitu ya, berkumpul sebelum ya beberapa hari sebelum pertunjukan lah, begitu masuk panggung itu aku ditanya ini gimana kalau kita apa sih istilahnya itu Mas Jonet, aku lupa istilahnya. Jadi kita membayangkan segala hal yang akan terjadi ketika pertunjukan berlangsung, bahkan kita tidak can pernah kepikiran gitunya, meskipun kita mempersiapkannya tapi nggak pernah kepikiran kan kalau pada akhirnya akan kebakaran. Kita cuma berpikir nanti kalau ada kebakaran jalan keluarnya ke sini, cuma itu aja. Nah kalau Mas Jonet enggak, Mas Jonet itu kalau kebakaran gimana, kamu akan lari kemana dulu, apa yang akan kamu katakan dulu. Sedetail itu. Planetnya kudu dari A sampai Z gitu ya. A sampai Z runut. Rapih, detail. Bahkan sampai masang artistik tuh kan, dia turun langsung. Si Tile kan pakai gorden gitu, Tile dia masang instalasi gitu, ditutup gorden sama Tile. Si Tilenya itu biar dihitung gitu berapa lipatan. Ajik, detail ya. Detail banget. Fokus pada detail. Nya. Menarik. Gak kekejar lah Mas Jonet. Keren. Jonet Suryat Moko. Itu tahun 2016. 2016. Berarti udah lulus ya? Udah lulus, belum kerja tapi ya. 2016 belum. Waktu itu mungkin masih berpikir 2016 ya. Masih belum.
Jadi itu masa-masa aku oke lah, siap, aku akan menghibahkan, mewakafkan tubuhku untuk teater, bekerja di sana, mengabdi, mencoba hidup dan menghidupi dari teater. Tapi kan akhirnya enggak juga ya. Nah, itu apa yang membuat tidak? Kenapa menyerah? Menyerah nggak sih? Menyerah nggak sih? Atau kompromi? Beda Jack, soalnya menyerah dan kompromi. Menyerah sama kompromi. Iya beda banget. Kalau menyerah berarti aku udah nggak berteater banget tuh. Mungkin aku nggak akan percaya sama teater gitu. Bullshit lah juga. Kan menyerah pada puisi. Ya, atau kayak kakak kita tuh kan akhirnya udah bisnis aja gitu. Mungkin ya, tapi nggak ini juga ini. Mana wisu. Iya sih. Ya kami kecewa lah. Kenapa bah? Kan kita teh ganti kayak gitu teh gara-gara abah juga gitu. Anjing teh sia goblok. Ku aing linknya berekeun. Mau diposting. Udah sih bah. Tapi dah itu mah. Ya apa ya? Hiji kasihan ke emak gitu. Kasihan ke emak di kampung. Maksudnya kasihan kan ketika ditanya, si Ujang kerja di mana? Dia kan bingung jawab apa. Sedangkan Norma di kampung kan, atau Norma di tetangga kan, beres kuliah, punya kerja atau punya bisnis. Santai aja jawabannya yang bedanya. Tapi itu tuh memang direncanakan memilih jadi editor. Oh enggak. Awalnya mau jadi apa? Ya seniman teater. Ya, itu udah disusun sejak semester. Itu sejak aku mengkhianati Mulham. Jadi sejak itu aku udah mulai oke, aku akan menyusun hidupku, menyusun langkah, membuka jalan, mencari jaringan untuk bisa hidup di sana. Tapi waktu itu aku nggak berpikir sampai sana sih, untuk diriku sendiri gitu. Tidak seperti kamu dan beberapa teman yang lain. Kan aing di tes ini juga cukup visioner cek. Tes apa? Kepribadian gitu. Kevisioneran aing cukup tinggi lah. Tapi digagalkan oleh beberapa poin lain gitu. Orang mah pikiran bahasa atunya demo ini bahasa udah demo. Ya sebenarnya sarua sih. Ya kan sarua kan ketika mana resep demo aing resep teater gitu. Karena banci panggung. Tapi kira-kira aing banci panggung juga. Jadi editor itu tahun 2016 akhir. Masuk ke Desember. Pandal ya. Dalam publishing. Dulu di interview sama siapa? Pak Benny Ramdhani. Langsung sama Pak Benny Ramdhani. Yang berdua itu sama Gadul. Itu diaduk kan. Ini lucu nih. Ya kan di langsung nih sama Gadul. Dan curiganya itu pelamarnya itu cuma ada 2 orang. Curiganya cuma curiganya. 2 orang. Aing yakin kenapa Aing diterima itu gara-gara pakai diksi aku dan cara duduk. Kok nggak cara duduknya? Tumpang kaki aja. Oh gitu. Tumpang kaki. Menyilangkan kaki gitu. Itu duduknya di mana sih? Kita kan di meja nih, kita itu di meja kan ada meja gitu. Aku di sini. Mejanya sebatas dada lah gitu. Sebatas dada, si Gadul di seberang aku. Nah, ini manajer kita kan, CEO sekarang. Manajer kita. Aku si Gadul. Kita kan duduk di bangku gitu kan. Karena di wawancara di kafe kan. Oh, wawancara di kafe. Makanya kan bingung waktu dapat panggilan tuh bingung. Ini harus pakai baju apa gitu. Terus peserta pakai baju apa? Pakai kemeja. Celana jeans. Si Gadul lagi. Itu pakai kaos ya. Itu pakai kemeja. Kalau Mas Bedinya pakai apa? Setelan kantor, normal. Tapi kan kantor kita kayak gitu setelannya, enggak formal. Oh, kita satu kantor ya? Iya. Di Mabes kan? Di Mabes kan kayak gitu. Ayo teman kaki.
Ya kita apa kita ya just ya duduk ini biasa gitu. Standar lah ini di meja tuh kan dia saya gitu dia memanggil dirinya saya di rumah aku sekarang kalau ngobrol sama Mas Benny apa aku masih aku kadang-kadang urang dan nggak apa aku saya kadang gitu Mas Benny youtuber kahot terus gimana lagi tuh 2016 dan ternyata mengalahkan era Bro Ajis ya. Setelah itu kan pulang tuh kan bareng kan pulang bareng ini bareng janjian tapi kita bikin skenario seolah-olah kita tidak tahu kalau masing-masing dari kita melamar. Gila dong. biar terkesan ternyata kamu ya pertanyaan ini teman iya ternyata kita sama melamar kita nggak tahu ketemu di depan bikin skenario si Gadul dari rumah Aing dari kampus udah kak kayaknya Aing tanya jalan Amon di mana anjing Aing kan bukan anak nongkrong tanya mau kafe panas dalam di mana di kafe panas dalam di panas dalam di Kantin Nation masuk dulu ke Big Coffee ya mau ketemu Mas Benny kayaknya di panas dalam ya di samping gitu sih ciri anjing tegal banget. Nah itu karena waktu itu di lingkaran kita yang cepat lulus itu dirimu ya cukup cepat siapa aja sih pokoknya enggak angkatan pertama lulus itu geng kalau geng si Bayu gak Bayu tapi kan Bayu kita memilih bekerja ya masalahnya belum terus yang lebih cepat lulus itu si Bayu udah si Bayu itu geng ya Bayu sih ya kalau yang lain-lain disebut geng gak sih itu teman-teman kita yang gitu maksudnya lingkaran kita aja geng kita banyak lah di situ tapi yang sama Gadul Aing si Fajar sama si Gadul itu cuma nambah 1 semester jadi pas masuk semester 10 kita udah lulus gitu karena kita udah semuanya nggak sanggup bayar si Fajar sih kayaknya sanggup aja tapi kan mama repot mama kita kan agak cerewet Fajar juga dulu pengen nikah nah itu sih orang curiga motivasinya lebih kadinya itu sih lebih ke sana terus si Maruf ya habis itu Maruf itu si Maruf 5 tahun ya 5 tahun setengah 5 tahun habis Maruf kurang berarti habis Maruf mana terakhir ya penyair kita terakhir itu sekarang tuh mau menginjak tahun keempat ya menginjak tahun keempat jadi editor buku pertama yang digarap apa itu 5 detik dan rasa rindu langsung bestseller ya one hit begitu masuk ayo masuk sombong editor bestseller karek asup jadi editor bestseller tahun pertama tuh oke banget anjing keren lah masuk dapat buku bestseller tahun kedua bubuk setahun cuma bikin 5 buku nggak ada yang laku anjing buku Nona ingat kan itu no diproyeksikan laku lah di antara 5 buku itu yang bergerak menembus angin itu karya sih buku ekstasi oke saya coba kita promosikan buku itu siapa tahu laku itu buku tuh bercerita tentang apa sih itu menarik buku bukan menarik sih sebenarnya menariknya apa jadi objektif ya ini objektif selainnya agar laku juga karena memang tapi bukunya belum WO sampai sekarang slow moving masih ada 1 tahap lagi lah dari slow moving untuk WO tapi masih jalan menariknya itu kan yang kita tahu apalagi yang di luar Bandung yang kita tahu kan ada 5 geng motor besar gitu kan XTC, GBR, Monreker, Briges apa satu lagi namanya 5 kan? Itu dah 4 ya? Nu badak mah 4 GBR, XTC, Monreker, Briges. Nah itu bener Pak
Setia gitu ya. GMNI Striker Setia gitu kan. Gitu. Bisa gitulah. Nah, yang kita tahu kan akhirnya yang diberitakan oleh media gitu, yang di sekitar tahun 2006 sampai 2010 lah. 2006 sampai 2010 lah, yang ganas-ganas yang bacok lah, terus isu-isu. Kalau EKTC kan lebih ke asusila-nya gitu kan. Ada stigma soal itu gitu. Kalau Briges juga sama hal-hal macam itulah gitu, yang sebenarnya ketika di cross check, bahkan sekarang aku cukup dekat sama salah satu pendirinya. Siapa tuh? Kang Cung. Nama aslinya siapa? Agung Wijanarko. Sudah hijrah belum? Kang Agung mah hijrahnya udah sejak tahun 95. Tapi tetap membina gitu tetap kumaha. Kalau tetap cuma dihormati aja gitu. Sangat dihormati beliau. Dia sangat dihormati, dan gue juga apa ya aku ngobrol paling nyambung sama Kang Agung lah. Bisa dia kenal Afri Jamalna. Dia kenal konon katanya pernah pacaran juga sama mantan pacar Afrija, Sartika. Katanya. Dia yang cerita atau gimana, atau dari orang lain itu ya, dapat informasinya? Ya dia cerita sih. Pernah dekat ya. Nah, dia suka punk kan, masih dengerin lagu-lagu punk, bahkan sering share link buku. Kemarin aja ulang tahun dia ngucapin ulang tahun. Karena Kang mah aku suka malu gitu. Berarti aman lah ya dirimu ya kalau ketemu anak XTC anu masih ya nggak juga pemuda tanggung gitu ya nggak juga tim barbar. Yang menariknya itu balik lagi ke buku ya, Fajar juga anak XTC. tapi dia nggak mau dibantuin nulis buku itu, masuk tim gitu kan, pakai tim ya nulisnya, pakai tim. Offline dulu cetak berapa tuh? 3.000 2.000 lupa. Tapi udah cetak ulang? Belum lah, setahun berarti kan udah setahun nggak cetak ulang, masih jalan gitu. Jadi mararane nonton, walaupun saya tahu tidak ada yang nonton, paling cuma 2-3. Coba itu dibelilah dan direkomendasikan, setelah baca rekomendasikan ke teman-teman. Ya karena kan bentuknya novel, terus bentuknya juga nggak ngebaik-baikin eksesnya juga. Bukan public relations gitu, bukan press release, bukan buku putih gitu, bukan. Ya bukan itu ya, ini romantisme cerita. Kalau yang kita tahu itu yang di media, ini cerita-cerita yang bisa dianggap kenakalan remaja, kenapa sampai akhirnya bikin ekstase, kemudian kenapa akhirnya juga ekstase bisa jadi segede gini gitu kan. Kemudian sebenarnya dulu kegiatannya kayak gimana gitu ya, balapan ya memang balapan gitu. Tahun-tahun 9 bahkan dari tahun akhir 80 gitu, awal 90 di Dago gitu kan. Ya mereka pelakunya gitu, yang akhirnya bikin IMI Bandung. Dan salah satunya mereka juga gitu. Terus gerakan-gerakan apa ya, banyak juga gerakan-gerakan sosial kayak bebersih walungan gitu, yang mereka bersih sebenarnya sempat juga tahun 2000, bahkan aku lupa lah, awal 2000 yang bersihin vandal. Mereka juga ada inisiatif soal itu juga. Ya harusnya mah dipakai kan itu teh, anak muda teh bisa nakal teh karena kan terlalu banyak energi sampai nggak tahu mesti disalurkan kemana. Salah satunya meureun kanu gelut, kanu balapan, kanu malak, kanu ngajamret. Kuduna juga si Kang Ai nya teaternya ekornya keren tah. Tanu main teater mah barang raong budak baung. Nah kan budak baung diajakan loba tanagana kan ku saya mah teterekelan gitu. Jadi dirimu bisa disebut ahli XTC juga nggak? Mungkin lebih tahu lah daripada. Tapi menarik sih ya. Si Fajar yang XTC
memang ekstasi Member gitu ya. Member gitu ya, sempat jadi member. Hah? Bahkan pernah ke Dudut gitu Iya. kan di waktu-waktu pemutihan itu. Lebih tahu aku gitu. Aji. Sombongnya itu sombongnya. Iyalah. Pasti kayak gitu. Ya karena kan ngobrolnya langsung sama pendirinya, bersama pendiri. Tapi pernah itu sih penelitian serius gitu ilmiah tentang geng motor di Bandung gitu, pernah menemukan nggak waktu proses bikin buku itu? Waktu proses buku itu sampai riset ke sana nggak gitu? Nggak sih sebenarnya, kita fokus lebih ke wawancara. Karena yang konsep dari aku sendiri ngasihnya kan dia pengen bikin novel tapi by cerita gitu. Jadi aku tuh kita teh bikin satu mitos gitu, nyari pendiri nyari pendiri yang di-trigger akhirnya. Jadi ada tokohnya itu ada tokoh Adiba yang tiba-tiba terganggu ketika ponakannya yang namanya Dingkleng tiba-tiba ngomong. Dingkleng atau Dingkleng? Dinklengnya apa? Dingkleng kalau nggak salah deh bahasanya, Dingkleng. Kan Dingkleng itu ada tuh istilah Sunda, Dingkleng siapa ini? Kita Dingkleng ini. Dingkleng. Dia dipanggil Dingkleng. Si ponakannya itu tiba-tiba pengen jadi ektese. Nah karena Adiba itu diposisikan sebagai orang sebagai yang mewakili masyarakat umum yang tahu ektese cuma nakal-nakalnya aja atau bahkan kejahatan atau bahkan kriminalitas, hanya dia ketakutan. Nah tiba-tiba dia punya teman temennya pacaran sama anak ektese, akhirnya tanya-tanya, akhirnya dia lah melakukan pengembaraan, melakukan investigasi gitu. Jadi detektif oke aja, ada unsur-unsur detektif gitu enggak? Ada ada karena dia nyari data kan, nemuin janjian sama siapa. Seru artinya ada unsur-unsur detektif gitu kan. Udah ngehe nyeleneh gitu lah. Tokoh Adibanya kan juga digambarkan cantik ya mahasiswa seni rupa lah. Mahasiswa seni rupa dengan alibi juga. Dia juga tertarik gara-gara ngelihat yaitu vandalisme itu, coret-coret di dinding, coretan di dinding membuat resah. Mau gitar mal? Resah. Ingin tampil. Biasanya setelah 28 menit bikin video baru biasanya part 2.